Tapi Kamanda umurnya masih seumuran kita tahu ya dari mukanya. Iya, emang kecil aja. Tuan gua. Masa sih? Coba kita lihat. Iya sih. Lebih baik diem dah. Udah keep aja di diri sendiri gitu loh. Tapi kenapa? Iya, Gue jadi vampir. Unpredictable. Gak sabar Kak. Muncul terus. Tenangin diri kamu. Ini kan Islam katanya. Iya. Gitu. Jangan pesen yang ini ya. Kita ada menu yang non halal. Oke. Apa? Kebab. Nah itu mau halal. Kebaptis bu. Tahu nggak sih Info kemarin kan aku buka TikTok kayak scroll jangan terlalu dekat mbak. Ini scroll terus ada kata-kata yang bikin aku kepikiran gitu. Apa kan sih? Aku orang overthinking parah kan edan gitu kan. Sedih gitu loh kepikiran kayak kalau kamu tidak menjalankan pekerjaanmu sekarang kira-kira kamu kerja apa? Nah itu permasalahannya. Kerja kelompok. Gua kerja bakti. Iya. Lu enggak? Ada kalau itu enggak kerja Rodi bisa. Aku juga kerja. Apa? Kerja apa? Ya makanya. Jadi lu bingung. Iya. Lu overthinking. Oh banget lah. Maksudnya kita kan harus. Jadi lu overdosis. Jadi overthinking juga kan aku. Aku jadi oversharing. Orang overthinking begini ya. Tapi daripada kita bingung sendiri, mendingan bingungnya kita ajak-ajak bintang tamu aja. Iya. Kita bikin bingung bareng kan? Soalnya nih ya, kalau bintang tamu kali ini gue denger pokoknya ini katanya bintang tamunya cita-citanya bukan jadi artis. Jadi apa? Kalau kita kan jadi artis ya. Enggak, kalau gue jadi rujak. Lu apa? Lu apa? Aku jadi ustazah. Ya kita kan nggak bisa apa-apa kalau itu kan arah bismillah. Bismillah aja ya. Ini dia KN Gistaria dan Kamanda Amanda. Capek baru masuk sih. Bintang tamu kali ini bening-bening banget nih kayak sop nih ya Allah. Keren banget deh. Selamat datang. Ini dia warga-warga kakak-kakak idola kita. Kalau dulu waktu kecil kita masih jadi bocah bader. Nah, mereka udah sibuk syuting. Iya, dari kecil Udah sibuk ya. menghibur rakyat Indonesia. Aku pas kecil nontonin Kenji jadi Dracula. Iya, bener. Bener. Waktu SD aku tuh. Aku SD tapi beneran aku suka banget. Dracula sama vampir beda ya? Vampir. Iya kan? Lebih mahal. Vampir tuh ya di bawah Gue aja sampai tahu dialognya darah suci. Iya. Tapi emang dari kecil ya padaan ya? Iya. Gue jangan ketawa mulu sih, jawab pertanyaannya. Ntar gue jadi jawab. Belum pertanyaannya ke gue. Iya. Ke kita. Iya, kita dari kecil lah jatuhnya. Lu dari remaja. Dari seumur berapa sih? Kalau aku actingnya dari sekali boleh nggak tampol gua? Gas gitu kan. Diserang kalau gitu. Iya, aku dari kecil dulu sinetron pertama umur 6 tahun. 6 tahun udah syuting. Iya. Udah ngerti cut action. Iya. Keren. 6 tahun namanya udah terus di botol. Rahel Amanda gitu. Iya. Udah ngerti wireless, pasang wireless di sini. Oh, Keren. Gak relate lagi. Relate lah. Kan pakai staples tembak. Gua dong. Masuk ke dada gua. Bisa aja nih Mbak ini. Iya berarti kamu gitu ya. Itu sekolah apa gimana? Sekolah. Dulu sekolah, tapi dulu untungnya kan juga masih ditemenin orang tua kan. Dulu tuh orang tua lumayan galak. Jadi kalau syutingnya ganggu jam sekolah nggak boleh. Kalau Kenji dari umur berapa Kenji? Aku tuh 17 tahun deh kayaknya. 17 tahun baru mulai. Pertama kali banget tuh kayak 16 tahun. Tapi bener-bener kayak ya syuting-syuting setelah lulus SMA. Jadi 17-an. 17. Katanya itu Kenji dikejar-kejar ya sama Rising. Tonjok ya. Gak cocok dong dia kejar Orang jual ya, ada cepet ya. Coy Tapi ya. usut-usut katanya Kak Enzi ini dikejar-kejar agensi ya? Iya. Waktu masih bener. sekolah. Betul kan kalau yang ini? Tuh, jadi enggak sih sebenarnya enggak dikejar.
kalau dikejar-kejar tuh kayak iya bener sih dikejar sih. Apa? Gimana? Gimana kalau kita bongkar dulu nih Pak? Lo mau ngomong apa? Iya, Maksudnya gua kayak ngomong, di ini orang kayak dulu tuh- Kakak. iya kakak skincare-nya apa dah? Sampai Itu ketemu baru. bener-bener gue cabein ya mau. sabar. Iya tapi bener ya. Dia datang, iya bener kayak gitu kayak Terus yang daftarin mama Mama. kamu. Jadi di pokoknya intinya dia ngejar minta nomor telepon aku sama dia ngasih kartu nama lah intinya. Terus aku kayak nggak mau gitu kayak ih nggak mau banget jadi Malu artis nggak masih gitu. awal-awal tuh malu nggak sih? Malu. Iya maksudnya kan takut dikejar orang cowok gitu. Gue kira gue mau dihipnotis. Oh itu cowok yang nganuin. Berapa orang? Dua orang. 2 orang. Serem Kalau semua. cowok senang ya. Dia lima cowok ngejar dia mah dia diem aja. Iya, dia gangster ya orang ngejar gue. Gue takut. Kalau gue yang ngejar sih. Jadi dia 2 orang terus ya dia nepok gitu kayak Tuh kan hipnotis kan. Iya, biasanya. dia gue kira hipnotis. gue pernah cerita ini sih jadi gue ditepok terus gue tepok balik karena gue diajarin sama gue kayak kalau ditepok balik Jadi tos-tosan ya, biar nggak kena ya. tos-tosan bener tepok nyamuk ya jadi ditepok balik ya udah terus gue lari maksudnya ya menghindari orang itu lah itu dicitos terus orangnya nyamperin lagi ngasih kartu nama akhirnya diambil sama teman gue terus kayak gue lupa gue yang ngambil atau teman gue yang ngambil pokoknya diambil lah gue bawa pulang terus nyokap gue lah yang menghubungi orang TSB. Tapi itu beneran. TSB itu tersebut apa? Tersebut. Kirain harus Bandung. Ada satu, kamu tahu Mas Sabto nggak sih? Tahu. Mas Sabto. Sabtu Bukan ini yang ditanya. Sabto, desainer. Bukan ini Sabto. Ada salah Sabtu satu. atau 2. Buyar kan. Hah. Jadi dulu tuh gue pernah di depan Pasaraya Blok M lagi abis nonton gitu. Ternyata gue satu bioskop sama salah satu manajemen yang oke banget nih si Mas Sabto ini kan dulu tuh ada namanya 7 manajemen kalau orang-orang tuh kayak zaman dulu tahu lah. Nah si Mas Sabto ini tuh kayak di dalam mobil kayak buka kaca terus yang kayak aku pakai seragam SMA gitu. Aku kasih nomor telepon aku ya kayak kartu nama. Jadi kayak emang era pada saat itu tuh emang nyari talent tuh di mall di Iya. jalan bukan yang kayak sekarang di Sekarang tinggal sosmed, DM di gitu kan. atau Di gitu. casting. Berarti Jadi orang baru yang kita ketemu stranger casting gitu ya, Kak? Iya, jadi kan kita kadang-kadang juga bingung ya kayak dikasih kartu nama sama stranger kan juga kayak Takut dia ya. siapa beneran nggak gitu. Jadi ada prosesnya lah gitu. Nah kalau Kak Amanda katanya dari umur 2 tahun pernah tiba-tiba jadi artis karena ada anak kecil ngensel. Iya jadi ceritanya kalau memulai banget nih di dunia hiburan ini tuh emang dari 2,5 tahun. 2,5 tahun udah bisa nyari duit. Gila kan? Masya Allah udah kena pajak dia. Belum dong. Nggak, waktu itu soalnya kebetulan tante tuh kerjanya di agency advertising gitu juga. Terus sama awalnya tuh gara-gara kayak dia mau syuting iklan, udah mau 3 hari lagi, tiba-tiba talent anak kecilnya tuh nggak mau, maksudnya cancel gitu. Ya kan nggak bisa dipaksa juga. Liburan ke Jepang tuh anak kecil. Fancy banget ya. Nggak mau aku mau liburan gitu. Jangan marah, sabar. Saya emang diduduknya di sini sengaja, Pak. Oh, Aku biar harusnya nggak- suruh lepas tangan tadi. Takut jambak ya. Bisa jawab aja nggak ini? Nggak usah jawab dulu. Maaf. Ya gitu. Saya yang nggak sabar, Om. Ngepet mulu. Orang lagi jawab. Nggak sabar. Ayo ya, iya nggak apa-apa nih. Iya gitu, terus ya udah akhirnya ya tante tuh ya namanya juga 3 hari lagi mau syuting kan panik ya gitu talentnya siapa. Padahal cuma butuh anak kecil buat lari-lari doang. Itu juga kagak ngomong ke kamera nggak apa gitu. Oh ekstra sebenarnya. Ekstra sebenarnya ceritanya tuh family gathering gitu. Jadi di satu rumah anak-anak pada lari dah. Terus kebetulan dari dulu tuh gue emang centil gitu. Dari kecil tuh kayak tante gue, nyokap gue tuh bisa ngeliat gue tuh kalau depan kaca tuh bisa yang Udah bergerak terus. dibawalah ke ruang casting. Di ruang casting pun kan banyak kan yang ditaruh depan kamera gini kan ada lampu, nangis lari ke emaknya lagi gitu-gitu. Terus ya sama, ternyata pas gue ditaruh depan gini nih, ini kan kamera gitu. Terus gue cuma ngeliatin doang, terus gue langsung Asem. Langsung gaya Ledem "Hey, ya, my blood ledem. bro gitu. Jadi kamu satu-satunya anak yang nggak nangis depan kamera. Kayaknya hari itu iya gitu. Jadi Oh akhirnya my abis itu kayak God. udah deh ini aja kayak dia gampang deh gitu kalau kita Oh my jemur God, di iya. lokasi syuting gitu. Dari kecil berarti. Nah, kok ini nih ya, tunggu sebentar. Tunggu ya, kamu Baca dulu aja, baca dulu aja. Oh, ini ada bahasa Inggrisnya. Ketika udah jadi artis nih, kalian butuh waktu berapa lama? Nih, sorry ada Inggrisnya nih ya. Jadi, Iya, coba. terus sampai akhirnya pick moment. Pick yes. Oh, gue udah terkenal nih sekarang. Nah, itu kapan tuh? Nah, kita jawab langsung nih, Kak. Kapan ya kita ngerasa itu peak momennya ya? Gue dulu pas zaman sinetron Candy sih. Dan tapi itu juga nggak langsung. Ini tahun Karena berapa, Kak?
2007 ke 2008 udah lahir belum sih? Udah. Gitu Umur 5 dah. tahun. Oke. Nah, ya Allah. Tadi gue jadi kayak ya Allah 5 tahun. Enggak, karena waktu itu Tapi Kamanda umurnya masih seumuran kita tahu ya dari mukanya. iya emang kecil Malah tuan aja. gua. Masa sih? Coba kita lihat. Iya sih. Lebih baik diem dah. Udah keep aja di diri sendiri gitu loh. Enggak, dulu tuh kan belum ada sosmed. Jadi kan dulu kan kalau kita main sinetron tuh ya udah kita main aja tanpa kita tuh tahu kita tuh ngetop apa enggak gitu. Sampai tiba-tiba dulu tuh ada masanya kan belum ada sosmed. Kita juga kita nggak tahu yang ngefollow kita siapa gitu kan. Terus dulu ada masanya tuh kalau pemain sinetron kadang-kadang stasiun TV tuh kayak bikin acara roadshow tiap kota. Meet and greet. Meet and greet gitu. Barulah disitulah kayak gue baru menyadari kok rame ya gitu kayak ternyata orang-orang tuh Tahu kamu kan masih kecil juga ya pas ini tuh umur iya berapa ya? SMP lah gue. SMP, iya. Terus kayak wah beneran ada nih gitu. Kalau sekarang kan gampang ya kita kan bisa ngeliat yang nge-komen banyak, yang nge-likes banyak, yang nge-follow banyak gitu. Kalau dulu tuh kita nggak tahu. nggak tahu. Taunya tuh dari orang tuh rame datang ke acara kita. Tapi sejak itu kamu ngerasa star syndrome gak kayak gue artis nih, lu jangan semena-mena. Tapi kan dari kecil kali ya, jadi nggak berasa. Iya, kayaknya justru karena gitu deh, karena justru berangkatnya dari awalnya tuh gak tahu kalau ini tuh pekerjaan gitu. Maksudnya kayak sumpah zamannya gue syuting Candy itu bukan cuman gue ya, semua pemain Candy itu ngira gaji kita tuh transport. Anjir, serius? Demi Allah, jadi kita sehari tiap hari kita digaji 20.000 udah seneng banget. Oh, itu gaji. Iya, para orang tua nih kagak ada yang ngomong ya gitu pada saat itu. Tapi ya untung enggak sih, kalau enggak kita semena-mena kali ya dulu gitu. Jadi beneran karena nggak ngerasa ya udah yang penting tuh duit jajan kita, gaji kita tuh per hari dapat 20.000 gitu. Nggak ngira pi-nya tuh berapa nggak dikasih Iya, tahu. kita Ada bingung Duster tahu itu. Banyak itu mobil itu malah serai gitu. Kayak gitu. Jadi karena dari dulu tuh merasa memang ya udah ini tuh sesuatu yang gue suka lakukan sampai sekarang, dan ketika tahu ini di kerjaan ya udah malah jadi ngeliatnya tuh sebagai pekerjaan biasa yang ya udah kebetulan aja lu kantoran, gue syuting udah gitu. Sama aja sebenarnya sama-sama kerjanya. Kalau kayak Enji, kapan merasa aku adalah artis ibu kota Vampir, yang menyinari dunia? Dia pasti Iya, takut ya. Takut banget kapan ya? Mungkin Pas jadi Dracula itu. enggak juga. Jadi sebenarnya nah ini bingung. Jadi kayak Lo kayaknya cakep banget dari sini. Dari sini juga, gue juga bahannya. Aku kalau ke dokter Tompi, aku bilang mau mukanya kayak kamu. Tapi kayaknya Tompi nyerah deh. Nggak bisa, ini harus bongkar ulang. Bongkar ulang. Mi, Harus dirobohin dulu, harus dirobohin. Ini ada polan-polannya. bisa Mi, kemarin waktu gue sakit inbox kan lu yang gantiin. Bener-bener kayak 11 12. Kalau diomongin, Kan gue sakitin 2 bulan nih. cuma ada sehari. Iya makanya. Mungkin di Tonight Show kali ya, orang yang akhirnya mulai banyak bener-bener tahu karakter aslinya aku seperti apa. Kayaknya masuk Tonight Show sih 2018. Sebenarnya kan awalnya juga Dinda tuh dari 2017, tapi mulai bergabung sama Tonight Show tuh 2018, 2019, 2020 tuh kayaknya aku merasa bahwa banyak pekerjaan yang lebih besar yang datang ke aku. Mungkin ya karena itu, berarti tandanya lagi peak momennya. Tapi sebenarnya kayak dari tapi nggak terlalu berasa ke aku. Kan tadi kan pertanyaan bakal jadi star syndrome atau enggak. Aku nggak ngerasain kayak gitu. Kenapa? Karena 2020 pandemi gak ada yang jadi kayak nggak ada momennya aku buat star syndrome. Karena dari dulu tuh selalu kayak dalam masa-masa gue harus kerja keras, gue harus kerja gitu. Karena dari 2012 aku main film waktu itu Putih Abu-Abu sinetron. Iya. Itu film gue nonton itu favorit aku. Nah iya kan, Iya. tapi kan aku nggak terkenal di situ. Iya sih. Paham kan? Iya. Ya, padahal kan kayak Kams Upai sama geng Lollipop sama Upai. Tak sedih berteman sama rakyat jelata, mendingan lo semua ke laut aja. Nih, itu terkenal itu pada zaman itu Iya, kan. Karena iya. lagi eranya girl band, boy band. Iya. Itu aku tuh geng Lollipop gitu. Pada saat itu sih nggak terkenal gitu ya. Tapi ketika orang udah tahu aku jadi kayak, dia tuh Lollipop tahu kayak. Dikeluarlah tuh video-video itu lagi. Kamu yang bagian Kamsupai. Iya. Kamsupai Iu. Intinya gitu,
jadi kayak ada momen itu 2012. 2014 aku GGS. Di GGS Ganteng-Ganteng Serigala aku antagonis pertama, tapi aku tuh cuma 60 episode dari mereka tuh hampir 1000 episode, bayangin. Tapi kenapa Rio gue jadi vampir? Unpredicted. Gak sabar Kak. Muncul terus kayak Tenangin diri kamu dengan kontak lens lo itu ya. pada saat aku di sana, aku dibunuh. Jadi kayak karena aku nggak ngangkat. Enggak kok. Sekarang tuh film ditayangin episode gua, katanya gua kata. Aku lihat Waktu itu gua nikat anjir ya. Dibunuh gua sama Kevin Julio jadi debu. 60 episode, setiap lihat mereka masih 100, 200 gua kayak harusnya ada aku. semua Nggak, terjadi akhirnya aku begitu masuk cepat. inbox. Saat itu akhirnya aku keluar dari GGS, terus aku milih masuk hosting, Oh, mulai belajar nge-host ya? nge-host pertama kali di 2015. Kesempatan itu datangnya karena aku di GGS, terus kayak mereka kan biasanya kalau di stasiun TV suka ngambilin sinetron yang viral, diambil salah satu Talent-talentnya. pemainnya buat jadi bintang tamu, nyoba jadi host sehari 2 hari gitu. Nah itu akhirnya ada aku, Audi Marisa waktu itu zamannya jadi Gomez apa tuh yang goyang dumang, ayo kita senang. Nah akhirnya tuh kita bergabung bersama dengan Yang hostnya masih Papa Gading gitu-gitu. masih ada Rangga, Rafael Smash gitu-gitu. Jadi kayak itulah memulai karir aku menjadi host. Jadi kayak emang nggak tahu kapan peak momennya karena ya itu semuanya tuh proses gitu, semuanya bertahap. Dari gitu. sinetron terus ke host gitu-gitu. Nah, hari ini kita gamesnya ada The Nurul Open Mic. Gue tertekan? Tertekan? Iya sama. Gue juga Apa pas ya? tahu ini pas kayak tadi gue cuman bener-bener lu ya. Mau nangis kita. Sama. Rulesnya nih ya, host dan bintang tamu masing-masing harus open mic secara spontan dengan tema yang dengan tema yang sudah ditentukan oleh tim kreatif. Oke. Orang pertama dimulai dari kita gambreng aja. Gambreng. Kok nggak usah ada tema ya? Pertama. Ini dia komik pertama jauh-jauh dari Ciracas yang pastinya lucu banget. Dia seorang wanita yang badannya gemoy. Beri tepuk tangan untuk Aisyah. Silakan Aisyah. Bismillah. Kayak mau ngaji. Ini nggak harus lucu kok. Yang penting kita aspirasi. It's okay, it's okay. Support. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah ya, asik. Aduh. Goyang, kakek goyang. Lo pernah nggak sih makan tahu gembira? Tahu ada deg-degan. Oke, lo pernah nggak sih makan tahu? Asik. Gue pertama kali nyobain tuh, ngeliat bentuknya lucu banget. Emang kamu nggak bisa. Mama bilang apa kalau di depan kamera? Mama bilang apa kalau di depan kamera jangan malu di depan kamera. Mama. Ayo nak, bentuknya tuh lucu banget. Kayak tahu yang self love gitu. Nggak mau kurus, nggak mau diet. Kak. Pas gue gigit, dalamnya kosong. Ketawa gak apa-apa ya? Iya. Gue tuh langsung mikir, wah sama banget lagi kayak janji mantan. Asik, bilang asik itu. Oke. Nah, gue makan nih tahu nih. Gue makan. Kok apa ya? Iya. Kan megang handphone. Iya, lihat materinya. Ini nggak lucu nih. Tahu gue makan asik-asik, ya kan? Tahunya banyak, bukan tahunya yang gembrot. Gue yang jadi gembrot. Gue Aisyah, amin. Kok amin? Mbak terlalu bersemangat. Oke, itu dari Aisyah ya, lucu banget. Dia baru pertama kali open mic. Anjir. Aisyah Hendreng. Dan ini komik kedua dia dari stand up Indo Polandia. Beri tepuk tangan untuk Andy. Kalau di komunitas ini komik-komik yang di DM senior. Cakep soalnya. Kemampuan gak ada tapi yang penting tampilnya dulu. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama gue Enzi, gue mau cerita dikit nih bang. Hidup gue tuh apa ya, kayak emang banyak banget kejutannya gitu. Jadi kadang-kadang gue juga sampai karena
kadang-kadang Gak apa-apa. Bisa. ya kan Tenangin diri kamu. kadang-kadang gue juga suka bingung kayak kenapa ya hidup tuh kayak komedi terus gitu. Sampai suatu hari nih gue itu lagi diajak sama temen gue gitu ya ke sebuah warung yang ternyata tuh hidden gem. Hidden gem. Itu tuh biasanya tuh kayak orang emang ada warung di situ ya gitu. Jadi kayak orang tuh nggak tahu, tapi gue tahu banget gitu. Jadi kayak gue diajak temen gue. Orang-orang nggak tahu, temen gue tahu. Jadi gue ikut aja dong, gue percaya aja gitu kan. Gue pikir kayak seru nih gitu. Udah nih, habis itu katanya makanan di sini tuh bikin nagih. Chefnya pernah magang di luar negeri. Nah kita kira kan keren nih. Azan. Sambil syuting. Tuh kan bener. Ada orang stand up di-cut dulu. Gak ada. Ya pokoknya itu satu restoran itu ya kita disuruh masuk nih katanya makanannya bikin nagih, chefnya dari luar negeri. Wah mantep nih pasti kan, datanglah nih kita masuk restorannya. Gue di restoran katanya nih restoran punya signature dish Michelin star nih katanya tuh dapat terkenal banget dah pokoknya gitu ya. Terus gue sama temen gue udah mulai nih baca-baca menu. Nah ya kan kita lihat orderannya apa nih, udah excited banget nih nungguin makanan kita. Nah pas makanannya dateng temen-temen ya, kok ditutupin, kok ditutup gitu, malu-malu, kok bisa dia ditutup nih. Oh gue sama temen gue janjian kita buka bareng-bareng ya, kita buka bareng-bareng nih. 3, 2, 1. Pas kita buka makanannya banyak polisi yang datang. gitu. Kenapa tuh? Polisi. Kan kita panik dong, masa dong. Polisi gitu kan. Ada apaan nih? Ternyata signature dish-nya lalapan liar. Gosing. Saya Enzi, Storia, Jayus lu. Oke, terima kasih. Itu dia Enzi Storia dari Stand Up Indo Polandia. Ini komik selanjutnya. Aduh, sweet. Siapa jadi gue? Ini dia. Komik dari Stand Up Indo Artis. Beri tepuk tangan untuk Rachel Amanda. Demi Allah adegan stand up aja stres kan? Emang. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Gak bingung. Ya, jadi tadi kan Enzi udah cerita soal pengalaman dia makan di tempat yang luar biasa. Gue juga punya pengalaman makan yang luar biasa. Anjay. Jadi ada satu momen waktu gue kuliah, gue tuh sama teman gue tuh janjian sekelas buat kita mau makan abis kelas malam. Gitu. Terus kayak di mana nih kira-kira kan makanan yang bukanya tuh jam 10 malam ke atas gitu. Terus kata teman gue, ada tuh deket Jeruk Purut gitu. Oh, oke gitu. Dah, datang kan. Langsung pada datang ramean ke sana, bersepuluh pada pesen. Nunggu 5 menit, 10 menit, 15 menit. Kok nih makan kagak datang juga ya gitu. Tuh pas datang pesanan kita, mau makan. Abangnya datang langsung ikat tangan kita dulu. Bang kenapa nih? Kok mau makan tangannya diikat? Ternyata emang menunya apa bang? Menunya siksa bubur. Ya, siksa bubur. Dia pintar banget loh. Terima kasih Kak Rachel Amanda. Lucu banget ya. Ternyata siksa bubur. Lucu banget. Itu funny banget sih. Oke, ini dia komik selanjutnya. Dia cewek yang suka ngelenong. Dan dia berasal dari Stand Up Indo Tambun. Beri tepuk tangan untuk Umi Kwari. Iya. Biar kita sorakin. Saya lumayan deg-degan soalnya kan saya cuma ngejual kecantikan kan. Tapi saya takut banget ini sebenarnya. Maju aja Mi. Ini tipe-tipe komik yang kalau pemik beli es teh manis nih. patungan lagi. Kayak benci nih sama yang begini. Udah santai aja. Ya, halo semuanya. Kenalin, nama saya Umi. Saya suka main remi. Saya suka makan mie, tapi badan saya kayak cacing keremi. Gue lihat dia sini juga. Enggak. Kena. Iya, dapat sih. Kalau
kalau di belakang-belakang nggak kena, yang penting satu tadi kena. Usaha dulu gak apa-apa. Ya, saya capek banget ngomongin makanan mulu. Saya kan juga punya pengalaman itu. Terlalu naik, Mbak. Terlalu naik. Saya juga punya pengalaman lah. Waktu itu saya makan ke restoran Arab. Oke. Restoran Arab kan Islami gitu. Islami. Ya. Menunya banyak. Pertama saya tanya ada menu apa sih gitu. Oh ada nih. Masya Allah. Menu yang buat buka puasa. Oh iya, ada. Kita tanya, wih, apaan tuh menu yang buka puasa? Ada hamburger. Masuk. Bercanda gitu orang sana. Iya, bener. Terus saya ke situ lagi ya. Saya tanya, jangan yang itu bercanda aja. Bercanda yang lain. Oh kata dia, ada nih. Ini kan Islam katanya. Gitu. Nama ibu siapa? Umi. Iya Islam ini mah. Tapi kita jangan pesen yang ini ya. Kita ada menu yang non halal. Oke. Apa? Kebab. Nah itu mau halal. Kebaptis bu. Diselemin saya. Jangan dong. Kalau begitu ada Islam. Iya. Lalu juga ini mah. Ini masuk nih. Ini dia yang ketiga nih. Terus akhirnya kayak, ya bang yang bener aja dah gitu. Saya udah sedih banget ini. Ya kalau sedih pas banget buat ibu nih. Ada menu yang pas buat ibu karena ibu lagi sedih. Hah? Apa itu? Nasi kebuli. Lah saya tanya dong, kalau nasi kebuli saya kemana? Saya Umi, makasih. Oke, udah lanjut ini. Kita kan. Kita masih ada satu Gong bintangnya. Ini gong. Yang Dia nggak ada. ada momennya. Demi Allah nggak ada. Yang paling lucu ini dia Tantri Koucak. Ini gong dari segala gong. Nggak ada, sumpah nggak ada. Tantri Koucak. Nggak bisa, saya nggak bisa stand up, Kak. Jangan gitu. Jangan begitu. Kerjaan lu. Iya, jangan. Boleh minta tepuk tangannya dulu? Kenalin, nama gua Boah. Gue udah lama main bola, ya itu Boas. Itu komik baru mungkin. komik baru. Gua Alonso itu ya. Alonso kan Mbak. Gue baru aja putus sama mantan gue ya. Yang kita pacaran lumayan lama banget. Oke. Kita udah berbagai macam hal ngelakuin apa aja gitu. Apa? Baru pegangan tangan. Iya. Enggak aneh-aneh. Kita baru pegangan tangan sama ciuman. Cium tangan ibunya. Ciuman tangan ini. Iya, kita pacaran dulu main lama sekitar 3 bulan lah. Cepet itu. Iya, kita 3 bulan, gue udah jalan segala macem dan putus. Putusnya tuh karena cewek Bumble. Oke. Iya kan sebenarnya ceweknya. Lu ya, Mi. Saya tahu. Dia cerita real. Kita putus karena cewek Bumble. Jadi cowok gua pas gua lagi kerja, dia nge-swipe cewek Bumble sampai cewek terakhir di dunia ini. Swipe terus. Banyak tuh. Dia selingkuh. Oke. Selingkuh ya. Akhirnya gua galau, gua motoran ke Purwokerto. Gua kira dengan motoran bakal meredamkan luka itu ya kan. Asik. Tapi tidak saat di lampu merah. Gua ngeliat ada pasangan yang pacarannya tuh kayak gaya kita pacaran gitu. Yang ceweknya nggak mau meluk sama cowoknya tangannya ditarik ya kan. Set. Ditaruh di setang. Ini lu gas sendiri dah. Akhirnya gue nangis-nangis, gue berhenti di suatu warung ya kan. Suatu warung pinggir jalan gitu. Gue berhenti gitu. Tapi kok di sini nggak ada yang jualan makanan? Kata gue, lapar banget nih gue, kayak kan gue pengen makan. Gue berhenti. Di sini malah banyak orang lari, pelari culture, ada yang gini-gini baik. Tahu lagi kan? Iya, ada yang begini. Padel. Terus ada yang jamaah, oh itu Cing Abdel. Kok banyak orang olahraga gitu. Padahal di depan
ada gambar ayam, lele gitu. Pas gue masuk ya kan, yang lainnya tukang urut. Gue masuk ya kan, Bu, beli Bu. Ini nggak jualan makanan deh, ini jualan jasa. Oh ternyata warung nasi pecel lele Linu. Teman, terima kasih nama saya Bu Asar. Tapi ya, games kita ini kenapa sih tiba-tiba open mic? Serius banget. Baca di screen ya. Emang ada yang special show di sini? Iya, kita open mic tapi di film kita judulnya Suka Duka Tawa. Kakak berarti berdua akan open mic? Iya. Kita tuh ada kosan deret, ada kita itu. Kita kosan deret. Sumpah, ada Mas Yono di situ. Gak ada sih Mas Yononya. Adanya Arif Brata, kan diganti itu bunganya. Oh, ini FYP ya? Itu apa? Iya, Ya, Duta FYP. Gimana meranin sebagai seorang stand up Iya, betul. comedian? Stres. Ya demi Allah, karena gue tuh beneran pas mau mempersiapkan filmnya dan belajar gitu dari Aci. Terus kan juga sempet nonton Boa pas lagi stand up tuh di acara Ting Ning. Kayak buat gue tuh mentalnya anak-anak stand up Gila tuh sih, kuat ya, gila sih. karena sendirian Bener, gitu. terlepas dari lu gak lucu juga pas lu berani maju aja tuh menurut gue udah kayak wah Udah nilai gila plus lo, ya. gitu. Bener. Iya. Jadi kayak ya udah belajar. Untungnya kan naskah kita tuh materi komedinya tuh ditulis sama Bang Beler sama Aci juga gitu. Terus sempat disuruh open mic beneran juga kita sebelum syuting. Di mana? Di Stand Up Di Indo Jakbar? Di Comika. Di Comika. Itu rasanya ya pas kita lagi nyebutin sesuatu terus di titik yang harus titik lucu nggak lucu, gue tuh rasanya pengen kayak bisa hilang aja nggak gitu. Maksudnya kayak kagak usah ada adegan turun panggungnya dah gitu, kayak beneran yang gitu orang lupa gitu ada gue di atas panggung. Rasanya tuh gitu kan kayak nyiutnya gitu. Terus di sini tapi sebenarnya bukan cuma nyeritain tentang dunia stand up ya, tapi kayak tentang ya drama keluarga juga, menceritakan tentang kebetulan nih si karakter Tawa ini nih dia tuh emang anak komunitas stand up gitu. Jadi ya gimana sih anak-anak perempuan yang ya kayak biasanya taksir-taksiran tapi misalnya ditolak gitu. Ya, Cerita-cerita kayak gitu itu ada. iya emang komik-komik cowok di komunitas ya emang kayak gitu sih. Boa gitu ya, suka ditembak gitu. Iya, kita pernah berdebat karena perebutan punchline. Oh gitu. Iya, pernah. Aku pernah PDKT sama komik juga. Terus kita jadi asing gara-gara ini punchline gua nih gitu. Tapi dia udah pakai duluan. Langsung gak jadi suka deh. Kerjaannya dicolong jatuh. Kerjaannya dicolong. Materi pacar. Udah putus ya punya gua gitu. Tapi ini genre filmnya yang mengandung bawang tapi Balut secara dibungkusnya, tawa. lucu gitu ya, kocak gitu ya. Kocak. Iya, sebenarnya bisa dibilang kayak drama komedi ya gitu. Drama komedi drama sih. komedi gitu. Tapi emang lebih menceritakan tentang ya gimana perjalanannya si Tawa ini di dunia stand up, terus ketemu bapaknya yang sebenarnya sama-sama di dunia komedi, tapi kalau dia pelawak TV gitu. Oh, seru banget. Seru banget. Iya. Tapi katanya ada premis tentang banyaknya luka anak perempuan karena komunikasi sama orang tuanya tuh jelek gitu. Iya, dan Di sini juga jadi emang filmnya tuh ngomongin kayak tentang apa, kan kayak kadang-kadang tuh kita tuh punya hubungan yang mungkin kurang deket sama orang tua Iya, gitu. benar. Terus kadang-kadang kalau udah gede kan pasti ada ya gengsi dari anaknya, canggung. Mungkin orang tua tuh juga kadang-kadang juga bingung gimana mau ngedeket anaknya. Terus tiba-tiba tuh akhirnya mencoba mendekat dengan ngelucu tapi nggak lucu. Kayak pernah nggak sih gitu kayak orang tua tuh jadi kayak ngejokes depan anak. jokes. Jadi tapi kan kayak kadang-kadang tuh kita tuh kalau pengen deket atau pengen baikan sama orang kan kadang-kadang suka daripada ngomong dalam-dalam banget mending Ngejokes ya. bercanda aja deh, gitu. Jadi ya filmnya ngomongin tentang itu juga. Tapi waktu itu ada shirt KNZ ketawa. Itu lucu banget lah. Itu Pak, ya, Yang dia kayak mah nyempil gitu ya. Iya, itu emang karakternya. Apa itu kamu banget aja? Kayaknya karakternya aku banget. Ya pokoknya kalau karakter aku tuh teman kosannya Tawa. Ya satu anak-anak komunitas juga yang kita akhirnya ngekos bareng, jadi temenan, bikin materi Open mic bareng gitu-gitu. Open mic bareng. Yang kita merintis bareng lah sampai akhirnya ya tadi apa yang diceritakan sama Tawa, premis tentang hubungan dia sama orang tuanya, gitu dia sama ayahnya, sama ibunya. Yang kita kan karena teman kosan selalu ada buat Tawa ya akhirnya mau nggak mau jadi tahu lah kisah hidupnya dia kan gitu. Oh, Tawa ini berarti orang. Ini Saya karakter karakter Mbak Tawa. ini.
Kalau ini etawa nih, susu kambing ini ya. Menarik banget menurut aku film ini karena kemarin kita udah sempet nonton duluan ya. Seru. Udah sempet nonton Videoin duluan dong nggak buat screening. kita? Jangan dong. Nonton di bioskop. Aku gak sabar banget soalnya pengen nonton. Di bioskop dong. Iya. Aduh, Ya. Jadi kayak maksudnya menarik banget premisnya karena setiap gue ketemu sama anak-anak stand up itu kan selalu membawa keresahannya masing-masing menjadi karakternya mereka kan. Oh ini tipenya ngebawain materi tentang ini gitu. Ketika dia bawain ceritanya dia bisa membuat orang ketawa. Padahal kalau kita dengerin lagi tuh sebenarnya ceritanya miris loh, sedih gitu. Nah itu kan akhirnya gara-gara ya tadi premisnya Tawa ini kan menceritakan tentang bapaknya juga gitu kan, tentang bapaknya yang seorang pelawak. Jadi kayak oh iya ya jadi mengenal ternyata memang dibalik rasa tawa itu maksudnya dibalik ketawa-ketawanya kita tuh ada duka yang tersimpan gitu loh. Ada duka sampai akhirnya bisa berdamai itu. Berdamai itu. Jujur aku sebagai komika Iya gimana tuh ya. komika? Kalian itu cara gimana tuh? Berdamai dengan luka-luka, keresahan lah, keresahan kalian. Kadang kalau misal bawain materi yang belum berdamai itu pasti nggak lucu. Oh gitu, jadi ya. Karena masih nolak emosional. Oh iya kan berarti kalau kita berarti gak lucu kemarin awal-awal open mic ceritanya. Nah itu hanya mereka yang tahu. Iya. Kalian akan nonton ngerti kenapa kita gini ya karena ada momen-momennya kan ya Tawa berproses sebagai Stand up komedian. Oh jadi gitu. Nah, aku sangat apresiasi film ini karena akhirnya ada yang mengangkat tentang cerita komika ke layar kaca dan bikin orang sadar kayak semua yang menghibur tuh nggak selalu hidupnya terhibur gitu. Iya, nggak selucu itu. Kayak aku respect banget sama suka duka Tawa ini. Semoga ya. Happy ya. Semoga menjadi Tawa ini Januari ya? Tanya. Januari tanggal 8. Nah, tanggal 8 nih. Tanggal 8. Mengawali awal tahun dengan suka duka Tawa. Asik. Coba dong kakak-kakak ajak buat warga nih pada nonton. Oh iya, buat para warga yang lagi nonton The New Rules, jangan lupa nonton film Suka Duka Tawa tanggal berapa sih? Tanggal 8 Januari 2026. Kalian juga harus nonton ya. Masih nonton, mari awali tahunmu dengan ketawa. Nih bocoran ya, kemarin aku ada momennya aku ketawa, aku lagi nangis, abis itu aku ketawa nggak berhenti. Bener-bener kayak Padahal baru nangis. Jadi ini gue duduk di sini depan gue Kristo. Jadi gue ketawa, gue nangis kan. Tiba-tiba ada satu adegan yang kayak gue ketawa banget. Apa gue dorong-dorongan sama Kristo. Jadi bener-bener sampai kayak tadi tuh apaan gitu loh. Iya. Paham kan yang gue maksud? Gitu. Ini apa sih tadi tuh adegan apa? Nah itu isi kepala Aco Tendri yang bisa kalian saksikan nanti di tanggal 8. Apa itu? Kepo banget, aku kepo. Penasaran banget. Terima kasih Kak Oke, waktu di era kalian, siapa member yang sebenarnya cocok untuk jadi kapten? Dernya, telepon salah satu member terdekat dan bilang kalau kamu mau minjem duit. Kayaknya mending trot aja sih. Siapa member yang pernah bikin kamu marah waktu di JKT48? Atau dernya video call member itu?